ya. Langsung saja. Kemudian kalau saya berikan pertanyaan, mohon bisa dijawab entah itu lewat chat ataupun langsung bersuara ya. Sebelumnya saya mau share dulu bagaimana hasil kuisnya ya. 2 kuis sudah dikerjakan saya lihat. Baik, saya mulai dulu. Prof, Nah, mohon maaf, ya, izin untuk share kami record ya, Prof. boleh silahkan dok. Terima kasih. Ya, baik. Ini hasil kuisnya ya. Kuis pertama itu peserta yang pengerjaannya itu 111 kali dikerjakan ya. Pesertanya sendiri kalau nggak salah saya itu ada 42 katanya. Jadi kalau seperti itu berarti rata-rata setiap orang itu bisa mengerjakan 2 sampai 3 kali itu. Kalau rentangnya saya lihat 1 sampai 5. Jadi ada yang ngerjain 1 kali, yang paling banyak itu 5 kali. Nah, tapi kalau saya lihat rata-rata nilainya 59. Kenapa begitu? Sebetulnya nilai paling tingginya 100, nilai paling rendahnya 0. Kenapa? Karena kayaknya banyak yang trial error ya. Jadi karena itu nilainya banyak yang 0. Mungkin nyoba-nyoba dulu ya, karena mungkin belum familiar dengan kuisnya sendiri. Ya, jadi itu yang saya lihat dari segi pengerjaannya. Nanti kuis yang kedua memang jadinya jumlahnya lebih sedikit. Jumlah pengerjaannya lebih sedikit karena mungkin udah lebih familiar ya. Ya, kalau saya lihat dari kesalahan-kesalahan yang kesalahan yang terjadi, maka ada beberapa poin saya kira yang perlu lebih dipahami. Ya, pertama tentang proses coding dan encoding dan decoding ya. Jadi karena itu saya ulang sedikit ya. Kita melihat dulu proses dasar dari komunikasi. Nah, ini sebetulnya yang selalu terjadi ketika kita mengirimkan ketika terjadi proses komunikasi antara orang yang menyampaikan pesan, itu kita bilang komunikator, dengan orang yang menerima pesan, itu kita bilang receiver, ya. Jadi komunikator itu menyampaikan pesan, ya, dia melakukan encoding. Nah, kemudian berdasarkan encoding ini, jadi namanya encoding tuh sebetulnya pesan itu disampaikan dalam bentuk simbol. Simbolnya ini bahasa biasanya, bisa bahasa kalau itu verbal, bisa simbol-simbol nonverbal ya. Kita kan dalam menyampaikan komunikasi atau pesan sering juga menggunakan simbol-simbol nonverbal. Nah, inilah yang kemudian ditangkap dengan menggunakan pesan, kita menggunakan media komunikasi itu bisa macam-macam ya. Nah, lalu terjadi proses decoding. Dalam hal ini si receiver yang melakukan decodingnya. Jadi dari medium dan message itu kemudian ditranslate ke dalam bentuk-bentuk kode yang mereka pahamin gitu ya. Nah, itu diterima oleh receiver. Nah, setelah itu prosesnya kemudian ada feedback dari si receiver kepada si communicator ya, dan berulang lagi seterusnya. Begitu pula sebaliknya dari si receiver dia terima feedback juga ketika dia menyampaikan pesan, maka dia menjadi komunikator, si komunikator menjadi receiver, gitu ya. Nah, karena itu proses encoding dan decoding pada dasarnya itu dua proses yang sama. Dua proses yang sama tetapi dilakukan oleh pihak yang berbeda dan dua-duanya tidak bisa kita lihat atau tidak kasat mata katanya ya. Kenapa? Karena dua proses ini terjadi di benak, di otak kita sifatnya, encoding dan decoding. Karena itu tidak bisa kita lihat, ya. Nah, ini kelihatannya salah satu yang menjadi persoalan, menjadi banyak kesalahan yang dilakukan pada soal yang menanyakan tentang proses encoding dan decoding. Lalu berikutnya saya lihat dari segi pemahaman adalah yang tentang noise, ya. Jadi dalam proses komunikasi itu bisa terjadi noise atau gangguan gitu. Nah, noise ini bisa macam-macam. Ada yang bentuknya fisik dalam artian suara gitu ya. Bisa juga lingkungan cuacanya nggak enak, jadi badan kita nggak terlalu sehat. Nah, itu namanya physiological ya. Physical noise itu contoh-contohnya di bawah ini ya. Ada anjing yang menggonggong ya, mengganggu suara gitu dan sebagainya. Nah, tapi ada juga noise yang nggak kelihatan, sifatnya psychological.
Nah, kalau psychological itu lebih ada perasaan takut, perasaan cemas. Contohnya, kalau Anda mau ketemu dosen pembimbing misalnya nanti ketika sudah mulai bikin tugas akhir atau skripsi ya. Lalu dengan dosen pembimbingnya itu Anda cemas, takut gitu ya. Maka pada dasarnya dalam proses bimbingan itu komunikasinya sebetulnya juga nggak lancar. Sangat bisa terjadi apa bimbingan yang diberikan oleh dosen Anda itu nggak masuk. Lebih karena Anda merasa tidak nyaman berhubungan dengan pembimbing itu, ya. Sama sebaliknya juga terjadi, apa yang ingin Anda sampaikan itu tidak nyampe dengan optimal kepada si pembimbing. Bukan karena, bahasanya nggak sama, bukan ya, tapi karena Anda menyampaikannya juga mungkin nggak lancar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian semantic noise ini biasanya karena bahasanya. Jadi karena mungkin bahasanya nggak sama, nggak jelas gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan makna ya. Berikutnya cultural noise. Cultural noise ini biasanya karena budaya atau dikatakan karena ada yang tidak tidak apa budaya miskom dalam hal budaya begitu ya. Nah, tapi 3 noise yang terakhir ini ya ini menjadi communication filter. Apa itu? Nah, ini contohnya ya. Dia menjadi communication filter karena, oh ini gambarnya nggak kelihatan ya. Ini, ya, ini kelihatannya kalau kalau di screen apa, di bikin penuh screen-nya dia nggak kelihatan. Jadi saya tampilkan saja dalam kondisi apa adanya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi, sebetulnya yang tadi dikatakan itu, ya, psychological, sama semantik, sama cultural, itu bisa menjadi filter yang bisa menghalangi, pemberian pesan. Atau kita katakan di sini istilahnya perceptual screen, jadi semacam layar gitu, yang memfilter, ya, membuat, membuat pesan itu tidak sampai secara sepenuhnya. Nah, ini yang disebut sebagai noise, ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, ya. Jadi contohnya tadi itu personal filter. Ini personal filter ini isinya apa? Bisa usia, bisa gender tadi ya. Bisa pendidikan, artinya kalau berbeda latar pendidikan, berbeda usia, bahasanya bisa sama ya, bahasa Indonesia, tapi yang disampaikan oleh Bill belum tentu sama dengan yang diterima oleh John. Nah, ya. Jadi inilah yang sering menjadi persoalan di dalam komunikasi. Persoalan-persoalan yang terjadi itu apa? Bukan hanya persoalan komunikasi, tapi akhirnya menjadi interpersonal problems ya, persoalan antar individu. Nah, ini juga kemarin tampaknya ada beberapa hal yang belum dipahami istilah-istilah ini. Yang pertama stereotype. Stereotype itu adalah generalisasi yang terlalu berlebihan. Sehingga menyebabkan kita mendapat menerapkan informasi yang kurang akurat ya. Nah, stereotip itu misalnya contohnya ya, kalau kita misalnya bilang stereotip yang paling populer misalnya di Amerika, contohnya adalah bahwa orang kulit hitam itu seringkali dikaitkan dengan kriminalitas ya. Jadi orang kulit hitam itu cenderung orangnya kriminal. Karena itu kalau melakukan kesalahan yang sama dengan kulit putih seringkali hukumannya lebih berat. Nah, itu contoh stereotip ya. Mungkin di kita juga ada stereotip misalnya apa? Kalau zaman saya dulu itu ya, ada stereotip itu kalau orang pakai bajunya pakai jaket putih itu cenderung dibilangnya dokter gitu ya. Padahal belum tentu kan. Nah, tapi eh, ada stereotip seperti itu. Stereotip ini meskipun banyak negatif, tidak selalu negatif. Sebagai contoh, misalnya orang yang berkacamata itu seringkali dibilang pinter, atau orang Papua seringkali digambarkan jago bola, gitu ya. Itu stereotip. Zaman saya dulu, nah mungkin ini kalian nggak pernah ngalamin lagi ya, karena mungkin udah nggak pernah baca koran kan ya.
yang dibaca sekarang kan koran digital. Kalau dulu kita kan pakainya koran, zaman saya itu kan korannya masih koran hard copy ya. Di situ ada namanya iklan baris. Nah, tuh ada iklan baris. Iklan baris itu iklan tempat orang ya namanya beriklan. Ada iklan lowongan kerja, iklan macam-macam. Termasuk iklan jual beli mobil. Nah, itu ada. Salah satu yang paling sering populer kalau orang mau mempromosikan mobilnya itu dibilangnya bekas dokter katanya gitu. Pemilik sebelumnya itu dokter, dibilangnya gitu. Kenapa? Karena katanya dokter itu resik. Nah, jadi kalau dokternya resik, mobilnya juga beresik gitu. Nah, itu sebetulnya stereotype. Ya, karena tidak semua mobil bekas dokter sebetulnya resik gitu kan. Nah, tapi itu contoh stereotype over generalisasi. Generalisasi yang terlalu berlebihan, tapi tidak harus negatif. Bisa juga positif. Itu yang namanya stereotype. Yang kedua, prejudice atau kita bilangnya prasangka. Nah, kalau stereotype itu bisa positif, kalau prasangka itu selalu negatif. Yang namanya prasangka itu apa? Ya, misalnya ada prasangka bahwa tadi orang kulit hitam itu selalu selalu kriminal. Jadi kalau ketemu orang kulit hitam di jalanan itu udah ketakutan. Jadi orang suka bilang kalau malam-malam ketemu orang kulit hitam menghindar misalnya ya. Itu prejudice kalau yang kayak gitu. Jadi prejudice itu sifatnya sudah negatif. Di Indonesia dalam relasi antar kelompok etnik itu banyak sekali prejudice seperti ini ya. Misalnya jangan deh kamu menikah dengan suku A, suku B. Kenapa? Karena suku A, suku B nggak bisa dipercaya atau suku A, suku B seperti ini. Nah, itu prejudice. Ya. Discrimination itu lebih keras lagi. Discrimination itu sifatnya sudah tindakan yang merugikan orang lain hanya karena ciri-ciri kelompoknya. Ya, jadi misalnya ini fakta ya terjadi di lapangan. Misalnya perempuan itu seringkali dianggap tidak mampu bekerja mengoperasikan alat berat. Jadi kalau ada operator alat berat perempuan sama laki-laki itu perempuan seringkali ditolak. Bukan karena kompetensinya tapi lebih karena dia perempuan. Atau misalnya jangan deh perempuan nanti dia minta cuti hamil ya. Atau misalnya ini juga fakta ya studinya dilakukan oleh mahasiswa S3 di psikologi yang juga anggota parlemen, katanya perempuan itu sulit mencapai jenjang yang strategik sebagai anggota parlemen, misalnya sebagai ketua fraksi gitu tuh susah. Meskipun ketua DPR kita perempuan ya, tapi itu cerita lain ya. Nah, kalau yang biasa itu susah katanya. Kenapa? Karena kalau ketua fraksi itu sering dibilangnya gini, kerjanya kan sampai malam, udah gitu nanti kamu susah kalau perempuan tuh susah nggak dapat izin suami. Nah, ya. Jadi dia ditolak karena dia perempuan atau dia ditolak karena mengalami disabilitas. Ya, orang yang disable dianggap tidak bisa atau dulu banyak misalnya diskriminasi terhadap orang-orang HIV. Ya, orang HIV itu dianggap tidak bisa masuk pekerjaan karena begini, karena begitu, ya. Itu diskriminasi. Lalu misperception. Kalau misperception itu kita suka bilang dekat dengan miskom, ya. Misperception itu saya maunya menyampaikan apa, tapi diterimanya seperti apa. Itu misperception. Contohnya, di dalam soal kuis itu misalnya anak yang sekolah internasional menggunakan bahasa Inggris karena dia ingin menyampaikan maksudnya dengan baik. Karena kalau pakai bahasa Indonesia maksudnya nggak sampai gitu ya. Jadi dia pakai bahasa Inggris karena dia lebih terampil, kosakatanya lebih banyak dalam bahasa Inggris. Tapi yang nerima menganggap dia sombong, nggak mau pakai bahasa Indonesia. Nah, itu di sini terjadi misperception antara orang yang tidak bisa dianggapnya tidak mau. Gitu ya. Ya, itu adalah yang saya tangkap dari pola kesalahan yang terjadi. Lalu yang terakhir juga tentang soal yang menanyakan tentang sistem orientasi universal. Apa sih itu artinya? Sistem orientasi universal itu artinya semua semua kelompok atau universal, artinya terjadi di mana-mana.
sistem orientasi ini dimiliki oleh semua orang, semua kelompok di berbagai belahan dunia, itu maksudnya. Ya, jadi jawaban yang benarnya itu adalah salah. Karena di sini yang ditentukan adalah apakah itu dipelajari oleh individu dari lingkungan. Tidak. Artinya sistem orientasi universal itu adalah budaya itu ditemukan di semua kelompok masyarakat. Dia sifatnya universal. Ya. Sekarang kuis yang kedua. Kuis yang kedua ini lebih baik. Mungkin karena sudah ada pengalaman dengan kuis yang pertama, ya. Nah, kuis yang kedua itu range-nya 0 sampai 100, tapi di sini sebetulnya nilai paling rendah itu 30. 0 itu kita anggap trial error ya. Yang trial error tinggal sedikit. Kemudian attempt-nya turun ya, jadi tinggal 70 kan, maka 1,6 berkurang. Tapi tetap aja ada yang tetap mencoba sampai 5, itu tetap sama ya. Cuma nilai rata-ratanya lebih baik. Ya, di sini pemahaman tentang monocultural dan intercultural communication. Ini yang perlu diperjelas ya sepertinya ya. Kalau monocultural communication itu adalah komunikasi yang melihat aspek similarity atau berdasarkan kesamaan. Jadi kalau kita membahas tentang monocultural communication itu yang dibahas adalah aspek persamaannya atau base-nya persamaan. Sedangkan kalau intercultural communication itu yang dibahas adalah perbedaannya atau difference base biasanya. Nah, kemudian tentang tataran individu dan tataran kelompok. Jadi, ketika kita bicara seperti yang akan kita bahas hari ini, intergenerational communication, komunikasi antar generasi, itu yang kita bahas adalah berdasarkan kelompok. Jadi bukan berdasar ciri perorangan individu. Ya, kalau di psikologi itu jelas berbeda. Ciri perorangan kita bisa gali lewat berbagai tools untuk bisa melihat gaya komunikasi seseorang. Tapi yang dimaksud atau yang kita bahas hari ini bukan gaya komunikasi perorangan, tapi gaya komunikasi kelompok. Nah, itu ya. Sampai di sini dulu yang saya tangkap dari hasil kuis yang dirasa belum jelas. Ya. Nah, apakah sampai di sini sudah lebih jelas? Apakah masih ada yang ingin mau ditanyakan? Silahkan. Dari pengalaman mengerjakan kuis. Kalau tadi mungkin ada yang terlewat, belum dibahas, silahkan. Cukup jelas kah? Berarti cukup jelas ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan dari kuis sebelumnya, maka sekarang saya lanjut dengan materi kuliahnya yang hari ini ya. Oke, sampai di sini ya cukup. Apakah terlihat slide saya? Lihat, Prof. Sudah Oke, terlihat, baik. Prof. Ya, terima kasih. Ya, ini tema kita hari ini ya, komunikasi antar generasi. Kita akan membahas 4 topik sebagai berikut. Ya, saya akan kasih overview dulu tentang studinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada karakteristik dari kelompok masing-masing. Tadi kita lihat ya, antar generasi itu kita bicara kelompok. Karena itu kita bahas dulu nanti karakteristik dari kohort usia masing-masing. Saya akan membahas yang levelnya yang ada di tataran global maupun yang khas Indonesia ya. Lalu tantangan komunikasi antar generasi itu apa aja sih, begitu ya? Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasinya? Nah, ini 4 topik yang kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ini, mau memberikan sebuah statement, kemudian silahkan bagaimana pendapat Anda di sini ya. Komunikasi antara orang-orang dari generasi yang berbeda itu tidak perlu dipelajari.
selama mereka berkomunikasi dengan bahasa yang sama, jadi misalnya kalau kita ya bahasa Indonesia gitu ya, maka tidak akan ada masalah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Jadi komunikasi antar generasi itu sebetulnya nggak perlu dipelajarin. Selama dia pakai bahasa yang sama, itu tidak akan ada masalah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan raise hand atau tulis di chat, silahkan. Mana? Yuk, silahkan siapa yang mau berpendapat? Komunikasi antar generasi itu sebetulnya tidak perlu dipelajari. Nah, Renata ya. Renata, ya Renata. silakan. Silakan Renata. Ya, selamat pagi Prof. Mungkin izin berpendapat ya Prof. Jadi menurut saya pribadi untuk komunikasi antar generasi itu tetap harus dipelajari karena menurut saya pribadi mengingat kita kan masih ada di negara yang budidaya sopan santunnya masih terjaga ya hingga sekarang. Jadi kalau misalnya komunikasi antar generasi tidak diberikan dari kita sejak muda tidak dipelajari, maka nanti takutnya orang-orang yang tidak belajar komunikasi tersebut jadi istilahnya tidak sopan Prof. Jadi semena-mena dengan atasan atau dengan orang yang lebih tua dari kita, mungkin seperti itu dong. Oke. Baik, Renata menyebut meskipun kita pakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, tapi ada nilai ya. Jadi di sini faktor nilai ya, faktor budaya, bukan soal bahasa saja gitu ya. Di sini dibilang sopan santun ya, yang tadi menjadi persoalan. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat berbeda atau sama juga boleh, silahkan. Gimana? Apakah tetap perlu dipelajari itu komunikasi antar generasi? Gaby ya, Gabriela Gaby, silahkan. Iya, selamat pagi Prof. Saya juga setuju dengan Renata. Menurut saya memang harus dipelajari karena mungkin sama yang seperti Prof sudah jelaskan di video pembelajaran juga ada cultural overlapping dan di mana setiap orang itu membawa asumsinya sendiri-sendiri. Jadi mungkin bagi generasi kami mungkin itu sesuatu yang oke, tidak masalah, sesuatu yang normal, tapi bagi orang lain, bagi generasi lain mungkin itu kurang sopan atau mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak baik untuk dilakukan gitu dok, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Gaby. Kurang lebih sama dengan Renata tadi ya, isunya adalah budaya. Oke. Ya, baik. Saya lanjut dulu ya. Ya, jadi tampaknya meskipun antar generasi itu seringkali datang dari budaya yang sama, ternyata memang dibuktikan dari jumlah riset yang ada bahwa komunikasi antar generasi itu memang sebuah persoalan. Karena itu banyak yang melakukan riset tentang itu, ya. Jadi di sini kita lihat sepanjang 2 dekade itu lebih dari 300 riset yang sudah dipublikasikan tentang topik komunikasi antar generasi, ya. Dan trennya meningkat. Mulai dari tahun 96 itu 1 tahun itu hanya 7 studi, di tahun 2016 meningkat menjadi 32 studi, hampir 5 kali lipat. Artinya semakin ke sini ternyata komunikasi antar generasi semakin menjadi isu, semakin menjadi masalah ya. Nah, karena itu memang komunikasi antar generasi memang sebuah topik yang perlu dibahas gitu ya. Ya, sekarang berikutnya nih. Apa saja persoalan komunikasi antar generasi yang pernah Anda alami atau yang pernah Anda lihat atau yang pernah Anda ketahui? Nah, silahkan. Siapa yang mau sharing? Pernah mengalami atau mungkin pernah melihat ya? Pernah tahu aja gitu komunikasi antar generasi? Silahkan. Yang mau kasih contoh. Coba. Yuk, siapa? Ya, Audrey. Kali ini on cam ya, biar saya bisa lihat wajahnya. Kita bisa lihat semua. Audrey, silakan.
Iya, baik, Prof. Sebentar. Ya, mungkin yang pernah saya alami kali ya, Prof ya. Komunikasi kan sebenarnya nggak harus cuma verbal ya, kayak kadang-kadang non-verbal tuh juga sebenarnya termasuk komunikasi. Jadi mungkin waktu itu saya pernah bahkan baru kemarin deh gitu ke rumah oma saya, bukan acara formal atau apa, tapi saya pakai celana yang kalau bahasa istilah sekarang tuh ripped jeans, Prof Mo. Jadi emang sobek-sobek gitu celananya. Dan di sana oma saya juga udah kayak, itu celana apaan sih gitu, itu nggak bagus lah celananya, pakai yang bener aja gitu. Nah itu mungkin udah termasuk salah satu ada apa ya, mungkin culture overlapping juga ya, dan apa ya, bisa dikatakan mungkin miskomentar generasi juga sih. Mungkin kayak gitu sih, Prof, dari pengalaman saya. Terima kasih. Ya, baik. Itu contohnya sangat relevan dan sangat aktual itu ya, Audrey ya. Betul. Fashion ya, fashion statement itu seringkali menjadi sumber permasalahan antar generasi gitu ya. Misalnya rambut laki-laki rambut panjang ya. Ini kalau mahasiswa kedokteran nggak terlalu banyak ya. Kalau anak psikologi banyak tuh yang gaya kayak seniman-seniman ya. Nah itu kalau dosen yang lebih tua dari saya, generasinya masih ada kan ya, yang dosen yang lebih tua, itu cenderung akan menegur, kok rambutnya panjang sih gitu ya. Antara lain, jadi fashion statement kita itu sering menjadi sumber. Betul. Ada lagi yang pernah lihat? Ada yang mau sharing lagi? Nah, coba sekarang saya panggil ya. Dari tadi perempuan terus ya, Dok ya. Coba nih. Nah, kebetulan nih Ya, namanya betul, A. Prof. Ya, ini orang namanya A emang sering sial ya. Karena di Paling atas. depan. Alvin. Iya. Alvin, silahkan Alvin. Pernah nggak ngalamin atau pernah lihat nggak? Alvin, bisa buka kameranya sebentar? Alvin Sunjaya ya. Ya. Silahkan. Bisa cerita kali pernah ngalamin apa? Alvin? Halo, Alvin. Oh, oke. Atau yang Mungkin nggak lainnya ada. mungkin. Iya. Gregorius Surya. Gregorius Surya? Panggilannya apa nih? Ya. Panggil Greg aja, Bro. Ya, Greg ya. Ya, Bro. Pernah nggak ngalamin atau lihat persoalan komunikasi antar generasi? Mungkin pernah sih, Prof. Dulu waktu mungkin masih sekolah sih, Prof. Masih SMA tuh, dulu kan di SMA tuh sering kayak celana-celana botol gitu, Prof, yang anak-anak prianya sering pakai. Jadi kayak guru-guru yang udah umur-umur gitu biasa digunting-guntingin gitu, Prof, dimarah-marahin. Kalau zaman saya dulu nggak boleh gitu. Kita tuh pakai yang gombrang gitu sih, Prof. Mungkin dari pengalaman saya gitu, Prof. Ya, kalau zaman saya dulu seragam tangannya dilinting gitu, dinaikin. Itu juga biasanya guru-guru suka matanya sakit tuh ngeliat yang kayak gitu ya. Ya, itu bisa memang fashion statement-nya ya, bisa generasinya. Tapi itu juga bisa ada kaitannya juga dengan kalau guru kan sama lah ya seperti dosen, memang menegakkan peraturan begitu ya. Jadi kalau peraturannya seragam ya seragam, dia nggak ada toleransi gitu ya. Nah, baik. Sekarang Greg saya minta tunjuk temennya satu. Siapa? Silahkan. Yang bisa sharing juga. Mungkin Arnold ini, Dok. Arnold. Arnold. Oke. Ya. Oh ya, Arnold. Ya, silahkan Arnold. Cerita lagi. Mungkin lain, jangan yang mode, yang lain. Gaya bicara biasanya bisa, atau yang sering tuh istilah. Nah, coba. Terserah sih tapi. Arnold, ditunjuk tuh sama Greg. Bukan saya yang nunjuk ya, Greg yang nunjuk. Ayo, Arnold. Arnold? Wah, Arnoldnya kayaknya nggak ada tuh, Greg.
Atau mungkin Halo, lagi Arnold, iya. nggak itu kali ya? Adik-adik coba tolong videonya dinyalakan ya, supaya Prof juga bisa saling mengenal. Mungkin sekarang boleh nyalakan video, kameranya Ya, boleh. di-on-kan Silakan. ya. Yuk, nyalain videonya. Ya, kameranya. Baik. Arnold, Oh, tuh Arnold tuh. ada nggak Arnold? Ada tadi nih wajahnya. Iya. Silakan Arnold. Ya, Arnold, coba. Mungkin tadi sedang berpikir-pikir ya. Apa contohnya yang pernah ngalamin komunikasi antar generasi? Oh iya, iya Prof. Kalau saya biasanya ini Prof sama nenek. Oh ya, gimana tuh? Ya Prof. Gimana tuh sama nenek gimana? Ya biasa mungkin kalau lagi kalau lagi setirkan nenek sambil bicara-bicara gitu. Lagi apa? Sorry, maksudnya kalau lagi kumpul-kumpul keluarga atau ketemu diajak ngobrol gitu Prof. Ya. Pernah terjadi miskom dengan nenek? Contohnya? Kalau miskom, mungkin karena tidak terlalu sering bicara juga, jadi mungkin tidak Prof, jarang. Ya. Yang dimaksud dengan tidak apa? Sorry, maaf. Jadi Maksudnya kamu, mungkin, ya. Oke. Di sini yang diminta itu adalah menceritakan contoh justru. Nih, ya, nih. Arnold baca dulu ya yang diminta. Apa saja persoalan komunikasi antar generasi yang Anda pernah alamin? Coba. Atau mungkin yang lain? Pernah ada pengalaman? Gabriela, Ya, Gaby. Gaby silakan. Iya. Iya lagi Prof. Mungkin kalau dari saya sih masalah main handphone sih Prof. Kayak orang tua saya tuh kayak misalnya lagi main handphone pasti dikiranya main game atau buka sosmed. Padahal kan sebenarnya main handphone itu kayak bisa lagi chatting sama teman buat tugas, bisa ngurusin juga tugas-tugas lain. Tapi jatuhnya tuh apapun itu pasti karena main HP. Sakit karena kebanyakan main HP. Semuanya kebanyakan main HP. Kayak gitu sih Prof. Kalau dari saya. Ya, menarik ya itu ya Gaby ya. Saya kalau bukan dosen kayaknya saya sama tuh sama orang tua kamu tuh ya. Tapi karena saya dosen, saya banyak juga kasih kerjaan lewat online ya. Jadi sekarang saya kalau lihat orang mainan atau mahasiswa mainan HP, sebenarnya sih yang paling gampang itu lihat mukanya. Kalau mukanya serius kayaknya nggak main deh itu. Kalau kalau yang dibilang main itu kan mukanya cengar-cengir gitu ya, senyum-senyum gitu ya. Nah, ya ini kayaknya lagi nggak serius gitu. Tapi kalau enggak sih ya memang ya. Jadi tadi menarik ya dari 3 contoh itu ya yang dihasilkan yang disampaikan oleh teman-teman Anda, itu sebetulnya tidak semuanya tentang komunikasi verbal, tapi lebih tentang komunikasi nonverbal ya. Cara berpakaian itu sebetulnya juga bentuk komunikasi. Mungkin kalian di dosen-dosen sebelumnya mungkin juga udah membahas ya. Komunikasi itu bukan sekedar bicara, tapi nonverbal juga termasuk cara berpakaian. Ya, cara berpakaian itu menyampaikan pesan. Nah, sebagai contoh ya, kita langsung sekarang aja dalam situasi di Indonesia ya, kita langsung ya bisa melihat umumnya, kita langsung bisa melihat misalnya mana perempuan yang muslim dan non-muslim. Itu kan dari cara berpakaian, tanpa harus berkata-kata. Tanpa harus berkata-kata, kita segera tahu ketika orang mengatakan saya muslim. Gitu kan? Nah, dengan misalnya yang berkerudung, itu jelas kalau sekarang ya. Nah, lalu karena itu misalnya, mengapa ketika orang mau job interview, dia berpakaian biasanya sedikit lebih rapi dibanding hari-hari biasa. Kenapa? Karena dia mau menyampaikan sesuatu di situ. Ya, mau menyampaikan keseriusan. Ya, jadi kalau tadi yang pakai baju
ditegur ya, itu karena mungkin Anda tidak berpikir panjang, tetapi pakaian Anda itu menyampaikan pesan tertentu, gitu. Nah, pesan itu ya difilter sama yang terima, gitu. Filternya apa? Nilainya dia, dan berdasarkan filter itu dia menerima pesan, gitu. Nah ya, jadi meskipun kita nanti akan banyak bicara komunikasi verbal, tapi sebetulnya yang non verbal itu yang jauh lebih banyak bicara. Kenapa pakai jeans sobek-sobek itu dimarahin, gitu ya? Kan saya cuman pengen nyantai aja gitu ya, nyaman ya. Nah, atau saya ingin kelihatan cantik gitu misalnya ya. Nah, tapi mungkin di mata orang yang melihat pakai jeans sobek-sobek mana cantiknya gitu ya. Nah, atau mana menariknya misalnya. Nah, kenapa dia bilang begitu? Ya, itu kaitannya tadi dengan nilainya gitu ya. Baik. Ya, saya lanjut ya. Jadi memang persoalan-persoalan tentang komunikasi antar generasi itu menjadi isu penting karena seringkali menjadi persoalan-persoalan yang paling sering adalah yang seperti ini ya contohnya ya. Pertama, senioritas di tempat kerja. Jadi terjadi workplace bullying katanya ya. Kalau nanti Anda lulus, Anda menjadi dokter, masuk ke dunia kerja, atau mungkin Anda sebelum menjadi dokter mungkin ikut pendidikan profesi dulu ya. Tapi kan di situ kalian nanti akan praktek ya. Nah, di situ kalian akan segera terpapar dengan yang namanya workplace bullying, yaitu senior yang harusnya jadi mentor, tapi malah jadi pembuli gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Lalu kegagapan berkomunikasi antar generasi. Ini tadi yang keluar dalam bentuk contoh-contoh itu ya. Terjadi kebingungan dan stereotype. Nah, ini lebih umum. Bisa terjadi di mana-mana. Lalu isu dalam komunikasi antar generasi itu dampaknya juga bisa menyebabkan social isolation bagi kelompok lansia yang punya masalah kesehatan mental. Karena mereka tidak bisa berkomunikasi, pesan mereka tidak bisa sampai, apa yang mereka mau sampaikan, mereka mau pikirkan tidak bisa disampaikan gitu ya, sehingga terjadi social isolation. Nah, lalu di sini juga komunikasi antar generasi menjadi penting untuk kita mengetahui bagaimana memperlakukan atau merawat kelompok lansia. Terutama bagi Anda yang nanti akan menjadi bagian dari nakes ya, bagaimana kita merawat dan memperlakukan lansia kita itu juga suatu hal yang penting. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam pengertiannya. Apa sih yang namanya komunikasi antar generasi? Ya, itu sebetulnya adalah perilaku penyampaian pesan di dalam interaksi antara individu-individu dari kelompok usia yang berbeda. Ya, bisa terjadi di dalam maupun di luar konteks keluarga. Memang nanti kita lihat salah satu studi yang dominan terjadi dalam relasi antar keluarga. Ya. Mengapa di mana komunikasi seperti ini rentan terhadap miscommunication? Ya. Kemudian disebabkan karena orang dari kelompok usia yang berbeda itu berkomunikasi dengan cara berbeda, punya tujuan berbeda dalam komunikasinya, dan juga didasari oleh kebutuhan komunikasi yang berbeda. Nah, ini adalah topik di dalam studi isunya ya. Jadi ada 3 tren topik utama. Yang pertama dalam isu kesehatan dan well-being. Nah, karena itu dalam studi kalian ini memang suatu hal yang cukup penting ya. Ketika topik atau isu-isu yang pertama muncul itu salah satunya adalah health and well-being. Lalu dinamika dalam relasi, dalam hal ini bisa relasi keluarga, bisa juga di luar keluarga. Dan dalam isu yang ketiga, studi-studi dilakukan untuk kepentingan learning dan literasi. Nah, ini maksudnya adalah dalam konteks intervensi atau program-program yang dibutuhkan untuk kita bisa menyampaikan materi kepada kelompok usia yang dituju. 50-50 antara domain yang membahas tentang keluarga dan bukan keluarga. Itu kurang lebih 50-50 ya, 55 sama 44. Tapi keluarga tetap lebih tinggi.
Yang paling mendominasi studinya adalah tentang young people. Lalu old age. Jadi 2 kelompok yang ekstrim ini. Middle age itu yang di tengah ya. Sepertiganya topiknya tentang program intervensi untuk memfasilitasi komunikasi antar generasi. Jadi kita lihat bahwa persoalan tentang komunikasi antar generasi itu memang dominan ya. Kalau ingin lihat lebih detail apa saja sih domain-domainnya, nah ini ada ya, tinggal dibaca aja topik-topiknya. Ya, itu adalah topik pertama kita. Kita sekarang masuk kepada yang kedua tentang kohort usia dan karakteristiknya. Jadi kalau secara global atau universal ya, itu diakui ada 4 atau ada 5 kohort usia atau generasi ya. Traditionalist, boomers katanya Gen X, milenial dan Gen 2020. Gen 2020 ini muncul karena ada kaitannya kemarin dengan dengan perubahan teknologi yang lebih meningkat lagi di lapangan, dan di sini belum masuk ya pandemi, belum masuk, belum dibahas. Ya, tradisionalis ini pre-1945, jumlahnya sebenarnya tinggal sedikit. Di dalam gambar ini kita lihat pengalaman hidup mereka apa saja, pengalaman-pengalaman yang hidup yang penting, yang sifatnya mendunia gitu ya, dirasakan oleh generasi ini. Kenapa pengalaman ini menjadi penting? Karena inilah yang menyatukan generasi. Jadi generasi itu sebenarnya terbentuk karena pengalaman hidup penting bersama. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebagai contoh misalnya boomers itu mengalami televisi sebagai teknologi. Di zaman saya ini Gen X, televisi itu bukan teknologi lagi. Di zaman kalian, komputer bukan teknologi. Komputer adalah teknologi di zaman saya. Di zaman kalian mungkin kalian lahir komputer sudah ada, ya. Smartphone itu mungkin juga bukan teknologi, gitu. Ya, Gen Y itu masih merasakan smartphone sebagai teknologi. Kemudian moon landing, jadi ketika manusia pertama kali mendarat di bulan, itu pengalaman hidup yang dirasakan. Contohnya, misalnya kalau generasi saya itu merasakan MTV, generasi milenial itu merasakan natural disaster, dalam artian global warming itu sudah terjadi ya, mulai terjadi di situ. Kemudian diversity, mobile technology, itu adalah yang menjadi pengalaman hidupnya. Lalu pemahaman tentang pekerjaan, apa sih pekerjaan gitu ya? Mengapa? Karena memang isu perbedaan generasi terasa sekali di dunia kerja. Karena itu penting untuk melihat apa sih makna kerja. Nah, ini sebagai contoh ya. Kerja itu sesuatu yang di-expect. Kemudian kalau di generasi saya, kerja itu sebuah challenge, tantangan yang difficult. Pada kelompok milenial, kerja adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Jadi kerja itu hanya cara. Tujuannya yang lebih penting. Karena itu pekerjaannya sendiri bisa berganti-ganti selama tujuannya sama. Nah, kalau pekerjaan di generasi yang lebih baru, itu mengatakan dia consistently evolving. Jadi pekerjaan itu sesuatu yang sifatnya berkembang terus, ya. Bukan hanya satu dan itu terus, bukan ya. Dan seterusnya, kita lihat ya. Nah, ini kaitannya dengan apa pemaknaan dari changing jobs. Kalau boomers bilang changing jobs itu loyal to employers. Jadi kita job changing jobs itu terkait dengan kesetiaan, loyalty, ya, connecting to values, terkait sama value-nya sendiri. Kalau Gen X changing job itu hanya kalau perlu dan yang alasan utamanya karena compensation atau gaji, salary. Kalau milenial changing job itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kayaknya nggak mungkin ya saya ambil pekerjaan pertama dan ini terus sampai akhir. Kayaknya nggak. Pasti pasti nanti bisa jadi akan berubah. Nah, kalau yang Gen 2020 katanya changing job itu constantly. Itu sesuatu yang sudah permanen yang namanya changing job itu dan seterusnya ya. Ya. Nah, kalau menurut US National Diversity Council, karakteristik dari 4 generasi. Jadi ini dia langsung ambil dari generasi yang tradisionalis itu, yang digabung itu adalah yang ini nih. Milenial sama Gen 2020 itu digabung menjadi millennials, ya. Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi ada yang bilang kelompok milenial ya,
sama neneknya ditegur. Neneknya kemungkinan kan ada di sini ya, baby boomers ya. Nah, jadi memang bisa berbeda. Tadi ada yang bilang sifatnya ini, millennials are lazy and self-entitled. Ini stereotype ya, yang barusan kita pelajarin ya. Millennials like to job hop. Nah, itu stereotipnya. Nah, stereotip kan datangnya dari generasi yang lain ya. Kenapa? Nah, biasanya kan mungkin generasi orang tuanya ada di sini nih, di Gen X ya. Jadi ini katanya orang tua yang seperti ini work to live. Jadi pekerjaan itu penting. Jadi kalau millennials dengan dengan kebutuhannya untuk keep connected itu dikatakan millennials lazy, seolah-olah main ya, pegang HP itu seolah-olah main gitu kan. Nah, terus kalau Gen X itu stereotipnya apa? Gen X questions formal authority and reject rules. Jadi dikatakan Gen X itu pemberontak. Ya, dikasih aturan pasti dicari celahnya, pasti memberontak katanya gitu ya. Itu stereotip yang terlekat pada Gen X. Sedangkan kalau baby boomers are not tech savvy. Nah, ini jelas ya. Siapa yang memberikan stereotip ini kayaknya jelas nih. Ya, pasti generasi yang tech savvy kan. Nah, terus work ethics is measured in hours work. Nah, itu juga jelas ya. Kayaknya kalau dibilang rajin itu cuma karena jam kerjanya. Artinya selalu ada di tempat. Tapi ngapain dia nggak dilihat. Nah, itu baby boomers. Kalau builders itu udah nggak terlalu banyak lagi di lapangan ya. Nah, jadi itu adalah yang secara secara global ada di luar negeri. Tapi kita Indonesia itu juga punya penggolongan sendiri dilakukan oleh Muhammad Faisal. Ini seorang peneliti kalangan muda dan dia nih dosen honorer juga di Fakultas Psikologi ya. Dia ada bukunya tentang generasi-generasi ya. Dia membagi atas generasi alfa, beta, theta, dan V. Ya, generasi V. Generasi alfa ini adalah banyak sekali bapak bangsa kita datangnya dari sini. Jadi kayak ini kan Soekarno-Hatta. Kelompok ini kelompok yang tumbuh katanya ya di era pergolakan besar dunia. Jadi Perang Dunia I, Perang Dunia II, Indonesia nggak ikutan perang, tetapi terimbas. Ya, bagian dari Perang Dunia Kedua misalnya kita ikutan di Perang Pasifik gitu ya dengan penjajahan Jepang. Nah, jadi di sini para tokoh-tokoh generasi muda pada zaman ini itu terpapar dengan ide-ide besar seperti perkembangan kapitalisme, sosiologi, sosialis, komunis ya. Di sini mereka terpapar dengan ideologi-ideologi besar itu sehingga mereka juga terbiasa berpikir dengan pola pikir yang besar ya, isu global. Nah, mereka ini adalah kalangan terpelajar bangsa, gaya berpakaian dan gaya hidupnya barat, tapi jati dirinya tuh Indonesia. Gitu ya. Mungkin ini agak kebalikan dengan gaya kita ya. Jadi sekarang pola pakaian kita pola pakaian barat atau mungkin dunia lain, tapi jati diri kita sebagai nasional Indonesia mungkin malah turun gitu ya. Kalau ini enggak, mereka karena pejuang kemerdekaan ya. Umumnya memiliki kemampuan bahasa asing, paling tidak bahasa Belanda. Kemudian juga public speaking-nya baik, karena terbiasa dengan menyajikan ide dan ekspresi mereka secara terbuka. Kemampuan menulisnya baik, karena banyak menuangkan tulisan menuangkan pikiran lewat tulisan, dan kemampuan berorganisasi. Berikutnya generasi beta. Ini adalah generasi yang tumbuh dalam trauma perang kemerdekaan, ya, trauma peristiwa G30 SPKI. Mereka sangat politis ini. Pola pikirnya lebih radikal dan kritis. Justru anti barat, anti kemapanan. Jadi berbeda dengan generasi orang tuanya, mereka justru anti mapan, anti barat gitu ya. Pentingnya media massa dan aktif dalam gerakan politik. Ini generasi beta. Generasi theta itu adalah generasi yang dibilang orde baru, besar dalam konteks orde baru. Di sini politik sangat dikekang. Ya, kebebasan berpikir dan berpendapat dikekang. Yang akibatnya terjadi keseragaman pola pikir dan nilai. Ini kalau kalian lihat ini adalah generasi orang tua kalian, kalau kalian pernah hadir di reuninya mereka ya,
mungkin jarang ya, ngapain juga hadir di reuni orang tua ya. Tapi kalau misalnya kebenaran aja hadir di kumpul-kumpul teman-teman orang tua Anda, mereka akan bicara tentang buku atau lagu atau kejadian atau acara televisi, film yang sama. Ya, kenapa? Karena pada masa itu memang media massanya tertentu ya. Jadi peristiwa itu bisa sama semua. Nah, ini mungkin nggak terlalu terbayang nih sama Anda. Saat ini Anda sedangkan nonton saluran TV streaming aja bisa beda-beda ya. Ada yang mungkin lihat Netflix, tapi ada yang dapat Amazon, ada yang bisa dapat Disney gitu ya. Caranya gimana? Tanya tuh sama yang dapat ya. Itu bisa dilakukan sekarang. Bukan hanya lihat Netflix misalnya ya. Lihat televisi udah jarang kalian ini kan. Kebanyakan nonton YouTube, YouTube-nya juga masing-masing gitu ya. Tapi kalau dulu, kalau generasi ini saya ngalamin, biarpun saya ketemu orang yang baru saya kenal sekarang ya, tapi dari generasi yang sama, itu tontonannya bisa sama, bacaannya sama gitu ya, mainannya sama gitu. Merangkul budaya barat, jadi kebalikan dengan yang ini anti barat, kita justru sangat cinta barat ya. MTV, McDonald, Coca-Cola, itu semua datangnya di generasi Theta ini. Kemudian generasi inilah yang menjadi saksi hidup perubahan globalisasi dan sekarang teknologi. Generasi Phi itu generasinya Anda, tumbuh di era spiritualitas mengatasi rasionalitas. Jadi Anda ini tumbuh di mana kehidupan agama, spiritualitas menjadi penting. Ya, orang tua Anda pada usia Anda itu sebetulnya lebih sekuler daripada Anda. Mungkin pada nggak tunjukin ya, tapi coba tanya orang tuanya pada zaman Anda. Berapa kali ke gereja, berapa kali sholat apa enggak kalau yang muslim ya, puasa apa enggak gitu ya. Sementara angkatan Anda itu justru lebih spiritual. Ya. Kemudian grow up digital. Nah, itu cirinya Anda. Jadi ketika lahir sudah masuk dunia digital. Kenapa? Karena lahir sudah difoto sama orang tuanya, masukin WA, masukin status ya, nyebar semua IG. Jadi Anda sudah masuk dunia digital sejak kecil ya. Karena itu lebih melakukan perubahan lewat teknologi digital dan komunikasi. Ya, kelompok Theta tidak banyak berpolitik. Ya, pada masanya sebagai anak muda tidak. Kalau sekarang sudah dewasa mungkin, tapi pada waktu mudanya dia tidak. Karena itu lebih banyak ikonnya adalah ikon olahraga dan ikon musik. Kalau kalian ikonnya mungkin kebanyakan adalah ikon pengusaha muda begitu ya. Ya, inilah generasi-generasi yang ada di Indonesia. Karakteristiknya seperti apa? Nah, ya. Kalau karakteristik yang generasi yang lebih tua itu bisa biasanya ini ya generasi orang tua atau malah yang lebih tua lagi, menyukai kestabilan dan keseragaman, agile dan adaptif. Ya. Jadi apa? Yang dibilang kestabilan dan keseragaman, contohnya ya tadi kalau ngelihat yang aneh-aneh, keberagaman gitu ya, itu mereka agak keberatan gitu ya. Ini lihat gambarnya ya, ini minumnya satu nih. Semuanya bisa minum ini warnanya sama gitu kan ya. Terus komunikasi tatap muka sangat penting. Kalau kalian kan nggak terlalu penting ya. Terus yang dibilang hormat adalah obedience. Jadi hormat itu sama kepatuhan itu sama. Kalau Anda nggak patuh, dibilang nggak hormat. Ya. Lalu komitmen itu sama dengan loyalitas. Jadi kalau komitmen dalam dunia kerja, setia pada satu company itu sama dengan loyal katanya ya. Bekerja keras itu adalah single fokus. Jadi kalau multiple fokus nggak dibilang kerja keras, itu dibilang males. Ya makanya tadi itu yang sambil nonton TV, sambil ngerjain tugas, itu dibilangnya males. Kenapa? Karena kalau namanya kerja keras itu fokus, gitu ya. Terus ada kesabaran dan ada proses, ya menghargai proses, bukan yang katanya instan atau cepat-cepat gitu ya. Nah, kenapa agile? Nah, jadi bayangkan ya, angkatan orang tua kalian itu orang tua saya itu mengalami yang namanya ngetik pakai mesin tik. Ada yang nggak tahu ya mesin tik itu apa? Coba aja nanti googling ya kerjanya mesin tik itu gimana gitu ya. Sampai sekarang kita bekerja di laptop. Kemudian mungkin masih orang tuanya ada yang punya kaset. Nah, mendengarkan kaset sampai sekarang lagu yang sama didengarkan melalui gelombang digital. Nah, jadi bayangkan melalui perubahan teknologi seperti itu, maka kelompok orang tua Anda itu memang sudah teruji.
adaptivitas dan agile-nya. Jadi mau berubah. Jadi kalau ngelihat perubahan tuh nggak takut gitu ya, karena pede, sudah pernah melaluinya. Ya, karena itu bayangkan orang yang tadi ya, orang tuanya itu lulus kuliah apapun itu, psikolog seperti saya kek, jadi dokter kek, tanpa Google loh ya, tanpa bantuan Google katanya. Nah, jadi bayangkan kalau yang kayak gitu melihat pola kalian misalnya bentar-bentar cari Google kan udah dapet, terus masih tanya buku misalnya gitu ya. Nah, itulah yang menimbulkan seringkali misperception tadi ya. Bagaimana dengan kelompok yang muda? Nah, ini perubahan dan keberagaman itu hal keseharian, fleksibel nih kita lihat ya. Kemudian pertemuan ruang dan waktu tidak terbatas, tidak suka dikekang dan dibatasi. Ya, kita lihat gambar kanan ini ya. Ini secara fisik semuanya ada di sini. Nah, tapi juga semuanya tidak ada di sini. Temennya dia bukan yang di sebelahnya. Kalau yang sebelah kiri nih lihat ya, ini ngobrolnya berempat, memang berempat. Kalau ini ngobrolnya sama yang lain juga gitu. Bahkan mungkin sama kanan kirinya nggak ngobrol, ini belum tentu kenal ya. Tapi juga nggak persoalan untuk berada di tempat yang sama, kan kita nggak kenal juga nggak apa-apa, kan nggak harus menegur begitu ya. Ya, komunikasi real time, tidak menunggu, multitasking. Techno-savvy artinya sangat teknologi oriented ya, kreatif dan curious. Ya, tuh ciri-cirinya. Nah, saya mungkin berhenti dulu sampai sini ya sebelum berkepanjangan. Ada yang mau ditanyakan kah? Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau komentar? Cukup jelas penjelasan mengenai berbagai karakteristik generasi tadi? Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang nggak setuju? Kayaknya enggak deh. Saya nggak kayak gitu. Silahkan. Baik, belum ada. Saya lanjut dulu kalau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang ketiga. Terus dengan kondisi karakteristik kelompok yang seperti itu, ya, apa tantangannya? Apa tantangan komunikasi antar generasinya? Ya. Nah, kita lihat prinsip hidup berbeda. Jadi pada dasarnya ya, yang tadi contoh-contoh yang Anda kemukakan itu menjadi persoalan bagi antar generasi itu karena tiga hal ini. Ya, prinsip hidup itu berbeda. Kenapa prinsip hidup jadi persoalan? Karena dia akan merefleksikan proses dalam menilai benar salah, baik buruk, lazim tidak lazim. Jadi bayangkan kalau tadi prinsip hidupnya adalah bekerja keras berarti fokus. Berarti ketika dia melihat orang yang multitasking, maka itu akan mempengaruhi nilai benar salah, baik buruk, lazim tidak lazim. Ya, orang kalau datang ke pertemuan keluarga, misalnya ya, berpakaian lazimnya seperti apa? Sehingga kalau kita tidak berpakaian seperti itu dikatakan tidak lazim. Demikian pula sebaliknya, ya, bagi kelompok yang seperti ini, ya, ketika kita kemudian hangout harus bertemu seperti ini, itu menjadi nggak lazim. Kalau mau kontak, kenapa mesti ketemuan, gitu ya? Dengan ini kita juga bisa kok ngobrol berjam-jam, gitu ya. Kenapa mesti ketemuan, gitu ya? Nah, itu menjadi tidak lazim. Nah, prinsip hidup mempengaruhi persepsi relasional. Jadi bagaimana kita mempersepsikan relasi kita. Ini akan mengarah pada keterbukaan dan kesediaan untuk berubah. Kalau kita menganggap relasi ini relasi yang penting, ya, kalau tadi ya, relasi dengan keluarga, dengan kakek, dengan ayah, ibu, itu sesuatu yang kita anggap penting dan itu kita anggap relasi yang cukup aman buat kita membuka diri. Ya, itu akan mempengaruhi keterbukaan kita. Dan sejauh mana kita mau berubah. Gitu ya. Kalau di dalam dunia kerja relasi antar generasi itu ada dalam bentuk atasan dan bawahan, maka kemungkinan sangat besarnya ada kesediaan untuk berubah. Terutama biasanya bawahan menyesuaikan dengan atasan. Kalau atasannya belum tentu mau berubah karena intensi kepentingannya nggak terlalu tinggi. Ya,
Jadi persepsi relasionalnya, tapi atasan kepada atasannya mungkin dia mau berubah. Ya, jadi kalau di family business misalnya, seringkali bos besarnya itu justru anak muda karena mungkin masih keluarga dari si pemilik. Sedangkan GM-nya gitu ya, itu mungkin justru lebih senior. Nah, dia menyesuaikan jadinya karena dia yang bawahan. Berikutnya yang mempengaruhi adalah sumber informasinya. Ya. Kalau informasi pada kelompok tech savvy seperti Anda, itu cakupan informasinya dan kemutahiran informasinya itu sangat tinggi ya karena datangnya mungkin dari digital. Tapi kalau yang masih menggunakan paper misalnya ya, saya mesti lihat dulu ininya apa aturannya mana. Tapi saya mesti lihat buku aturan misalnya gitu ya. Tentunya dari segi kemutahiran tertinggal misalnya ya. Nah, 3 inilah yang mempengaruhi biasanya mengapa terjadi persoalan. Ya, ini adalah hasil-hasil studi yang saya lakukan atau yang saya di sini mahasiswa tesis ya, tapi dia sudah membuatnya menjadi buku. Nah, ini adalah hasil studi saya misalnya di dunia kerja. Terjadi pada construction company di Jakarta, salah satu leading construction company di Jakarta. Ini hasil focus group discussion dengan 69 profesional dari kelompok Gen X, Baby Boomers, dan Millennials. Ini yang muncul dari mereka. Ya, jadi hal positif yang bagi Gen X, ya, menurut Gen X hal positifnya kelompok milenial itu apa? Biasanya kemampuan bahasa asingnya baik, kreativitasnya baik, dan tech savvy. Tapi ini menarik ya, orang Gen X dan Baby Boomers memandang millennials itu infleksibel dan social skill-nya kurang. Kenapa? Karena kalau di bisnis konstruksi seringkali pengetahuan mengenai pekerjaan ya itu didapatkan lewat mentornya. Banyak dalam artian berguru jadi ya, maksudnya berguru itu dia ikut mentornya. Mentornya kerja apa dia lihat. Kemudian dengan bergaul dengan senior gitu ya, bergaul dengan orang operasional di lapangan begitu, ke lapangan dengan terjun langsung ke lapangan, dia banyak belajar mengenai hal-hal yang tidak ada di buku, tidak ada di bangku kuliah, ya, tapi ada di lapangan, misalnya gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kalau mau memulai sebuah proyek, itu seringkali kita harus melakukan tradisi-tradisi setempat. Nah, itu nggak dipelajarin di bangku kuliah. Nah, tapi kalau ikutan proyek langsung ke lapangan, itu akan kelihatan. Nah, keluhannya para Gen X adalah kaum milenial ini kalau diminta informasi, bukannya turun ke lapangan atau nanya senior, tapi nanya Mr. Google katanya gitu ya. Padahal nggak semuanya ada di Google, dia bilang gitu. Nah, itu adalah hal yang sering dialami. Sebaliknya, apa kata milenial tentang seniornya? Mereka menganggap seniornya itu kompeten. Work ethic-nya baik dalam artian kerja keras, loyal ya, komitmen, loyalty, nilai-nilai pekerjaan, itu semua baik, mereka hormatin. Tapi yang mereka nggak suka katanya mereka banyak bukan culture shock ya, tapi techno shock gitu ya. Dalam artian gagap teknologi. Jadi kenapa itu jadi persoalan? Jadi susah Bu katanya. Kita udah dapat informasinya dia lambat. Udah gitu gituan juga ada di Google, cari aja di Google gitu ya. Nah, sebaliknya ya. Nah, jadi itu mesti ngajarin seringkali ya. Lalu patronizing. Nah, patronizing itu adalah kata halus dari workplace bullying tadi. Hampir menjadi bullying, tapi mungkin belum ya di sini ya. Nah, dalam artian si yang anak muda ini merasa dikerjain lah gitu istilahnya. Nah, itu persoalan-persoalan yang terjadi real di lapangan. Lalu berikutnya, ini yang dari studinya Tan ya. Apa sih yang dikatakan orang tua terhadap bawah, terhadap kalangan generasi yang di bawahnya ya? Keinginannya kuat, pantang menyerah, tapi kalau ada maunya, katanya gitu ya. Artinya pada domain yang dia mau, tidak semua domain gitu kan. Ingin tahu, kemauan belajar kuat, percaya diri, kritis pada aturan, kreatif, inovatif, bergerak cepat dan fleksibel. Nah, tapi negatifnya, nah ini tadi yang kita bilang bolak-balik disebut ya, pemalas, kurang kerja keras, kurang sopan, kurang menghargai aturan,
terlalu percaya diri ya, selalu kayaknya tuh nanti umur 25 udah mau umur 30 tahun deh mau berhenti kerja aja katanya ya, menikmati hidup. Pede banget, emang umur 30 tahun udah sampai mana gitu ya, kalau kata orang yang seniornya ya. Sehingga tidak realistis. Terlalu menuntut perhatian katanya gitu. Ya, sebaliknya. Kagum pada kelompok senior apa kekagumannya? Punya banyak pengalaman dan senang membagikannya, ya, sharing, senang sharing. Pekerja keras, tekun, pandai mencari informasi lewat relasi sosial, bukan lewat media sosial, tapi lewat relasi sosial. Jadi dengan bergaul mendapatkan banyak informasi katanya gitu ya. Makanya sering disuruh bergaul kan anak muda tuh, ya. Karena kelompok senior itu mendapatkan informasinya lewat relasi sosial, lewat jejaring. Dan kompetitif, bersaing katanya ya. Tapi jeleknya apa? Nggak mau dibantah, baperan katanya gitu ya. Sulit berubah, tidak berani mengambil resiko, kurang bisa menikmati hidup, dan gaptek ya. Itu kata anak muda terhadap orang tua. Nah ini adalah yang saya dapatkan dalam konteks Indonesia di lapangan ya. Mungkin ini juga yang kalian rasakan juga ya, nanti kita sharing aja. Baik, nah sampai sini dulu deh. Gimana pendapat Anda? Berkali-kali itu ya dibilang katanya kelompok ini pemalas, kurang kerja keras. Betul nggak sih? Coba, gimana pendapat Anda? Sampai sini. Ayo silakan. Ya. Yuk. Ayo Setuju ya? Kalau nggak ada pendapat kan kita bisa setuju ya, Dok? Kalau nggak ada pendapat berarti setuju ya itu ya? Saya tunjuk Gimana? aja ya. Tuh. Boleh tunjuk, Dok. 2, 3. Saya tunjuk aja ya. Ya. Ardelina Claudia. Silahkan. Ardelina, gimana? Setuju nggak dengan yang tadi? Atau mungkin juga ada yang mau tanyakan, silakan. Ayo Ardelina. Ardelina Claudia. Setuju nggak? Kamu dicap seperti itu, setuju nggak? Halo? Halo? Halo, ini... Nah, gitu dong. Maaf, Prof. Tadi saya dari toilet habis mulas. Maaf ya, Prof. Ya. Gimana? Pertanyaannya apa, Prof? Ya, dengan yang tadi disampaikan, setuju nggak Anda? Kan kelompok Anda tuh sering dikatakan pemalas, kurang kerja keras, kurang hormat. Bener nggak? Kurang setuju sih, Prof. Kenapa? Mungkin kayak kita kan dilihatnya kayak pemalas, tapi kadang kayak kita kerjanya lebih apa ya, kayak bukan kerja pakai fisik gitu, Prof. Kayak lebih ke pikiran. Kayak Kan lebih yang ngecap kamu juga bukan pakai fisik kan? Jadi maksudnya yang bilang kerja keras itu kerja fisik? Bisa kerja fisik, bisa juga pikiran. Nah iya, berarti kan sama pikirannya. Iya sih, Prof. Jadi gimana nih, pasrah ya? Ardelina pasrah ya? Kelihatannya, oh ya udah. Coba tunjuk temennya sekarang, yang bisa jawab atau yang bisa, yang kemungkinan menurut kamu ya bisa jawab. Siapa? Arnold Verdi. Arnold lagi. Ayo Arnold, tampaknya Anda favorit ini. Yuk Arnold. Iya, halo Prof. Mungkin menurut saya kenapa kita dianggap seperti itu mungkin karena sekarang kan ada kemajuan teknologi juga, jadi tidak semua permasalahan tuh diselesaikan dengan cuma pakai tenaga aja, begitu Prof. Iya, jadi di sini isunya bukan fisik sama pikiran ya, tapi lebih fokus, ya.
teknologi itu membuat Anda bisa mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Nah, maka dibilang multitasking. Jadi bukan soal otot sama ini ya, karena yang sering bilang Anda instan kerja pemalas itu kan orang tua Anda. Emangnya orang tua Anda kerja otot ya? Enggak kan? Gitu ya. Nah, jadi isunya bukan pada bidang itu, tapi lebih pada fokus. Karena yang tadi ya, kelompok generasi yang di atasnya itu mengatakan bahwa yang namanya kerja keras itu adalah fokus. Sedangkan kalian dengan kemajuan teknologi, kalian itu bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Ya. Nah, ini kepada pada kuliah daring yang lalu ya, saya sering bilang tuh kepada mahasiswa psikologi, kalau ini kedokteran saya cuma satu sesi nggak terlalu lihat ya. Tapi pada mahasiswa psikologi itu salah satu aturan di kelas saya adalah saya tidak mau dimadu. Ya, pada dunia nyata saja saya tidak mau dimadu, apalagi pada kuliah daring. Artinya, saat mengikuti kelas saya nggak mau dibarengin nonton Netflix, ya, atau dibarengi dengan mainan WA dengan teman-teman. Ya, ini kebetulan semuanya nggak on cam ya. Tapi kalau on cam saya bisa lihat, ya, yang senyum-senyum gitu tuh sebetulnya kayaknya senyumnya bukan diarahkan ke saya deh, ya kan? Nggak mungkin dengerin kuliahnya dosen sambil senyum-senyum seperti itu ya. Itu pasti lagi senyum-senyum sama WA-annya gitu kan ya. Nah, itu bisa dikerjakan pada angkatan kalian tuh bisa. Tapi kalau kita di kelas misalnya, mungkin unlikely Anda melakukan itu. Nah, tapi itu misalnya pada kuliah daring, multitasking itu dimungkinkan. Nah, jadi betul dok, kalau di kelas saya, kalau ini saya memang rajin manggil-manggil juga sih, gitu ya, kalau di kuliah saya. Ya, baik. Nah, tadi terakhir kan Arnold ya. Coba Arnold tunjuk lagi temennya satu, ya, untuk bisa melanjutkan diskusi. Yuk, silahkan. Siapa? Arnold. Oh iya, Prof. Mungkin Grego ya, Prof. Grego itu siapa? Greg tadi. Grego tadi Gregorius ya? sudah, mungkin bisa yang Ya. lain mungkin. Yang lain katanya. Iya. Yang lain. Yang lain yang belum deh. Siapa nih? Coba Arnold. Ya mungkin Natalia Kusuma, dok. Natalia Kusuma. Silahkan Natalia. Mohon bisa on cam ya Natalia ya. Natalia ada? Oke, kalau tidak ada. Oh, nggak ada ya? Saya Oke. boleh izin ya, tunjuk ya Prof. Hana. Ya, silakan. Elvando, coba Elvando. Ya, halo Dok dan Prof. Bisa on cam ya Elvando? Gimana pendapatnya? Oke, halo Prof, halo Dok. Jadi kalau pendapat saya sendiri mungkin sebenarnya generasi kita memang saya tidak bisa menyalahkan generasi sebelumnya mengatakan kita sebagai generasi pemalas. Dikarenakan memang ya kita segala sesuatu kalau bisa ada yang gampang, prinsip kita kan selalu cari yang paling mudah gitu. Jadi tapi memang sebenarnya kita tuh coba mencari apa sih cara yang paling efisien untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita dalam menggunakan teknologi, misalnya HP, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk menghemat pekerjaan kita gitu. Tidak harus bekerja fisik, tapi ya dengan cara kita menghubungi orang dengan WA. Mungkin orang zaman dulu nggak ada WA-nya. Jadi kalau mau hubungin sesuatu harus datang sendiri ke rumahnya atau segala macam. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mungkin kita disebut generasi pemalas. Namun menurut saya bukan generasi pemalas, namun generasi yang lebih efisien saja sih Dok dan Prof. Oke. Ya, sekarang saya mau tanya sekalian sama Elvando ya. Kan banyak penghematan waktu yang dilakukan
oleh generasi Anda ya dengan teknologi. Itu sebetulnya penghematannya tujuan akhirnya mau buat apa? Baik, Prof. Izin menjawab, Prof. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa workload yang diberikan kepada kami sebagai generasi baru ini cukup banyak juga ya, Prof. Dikarenakan banyak teknologi yang berkembang juga workload-nya juga diperbanyak nih, Prof. Jadi sebenarnya waktu yang diberikan atau waktu yang dihemat itu sebenarnya dialokasikan untuk pekerjaan lain yang diberikan gitu, Prof. Jadi kayak ya, waktu yang dihabiskan sama generasi sebelumnya juga sama, namun workload yang bisa dihasilkan itu lebih banyak karena adanya teknologi gitu, Prof. Ya, jadi time management ya itu ya. Benar, Prof. Di dalam waktu yang dibutuhkan itu termasuk juga dibilang waktu luang nggak? Alokasi Sebenarnya waktu luang. iya sih, Prof. Kayak kalau misalnya generasi kita zaman sekarang kan, kalau saya sendiri sih pribadi, Prof, kalau misalnya ada waktu luang atau waktu gabut rasanya tidak produktif, rasanya kok gabut, seharusnya ada yang bisa dikerjakan. Jadi sebisa mungkin di waktu luang pun ya mencari sesuatu yang bisa digunakan atau sesuatu. Sekarang kan banyak ya, Prof, ya, kalau di HP bisa main saham, bisa main apa. Jadi sebenarnya waktu luang pada generasi sekarang pun bisa digunakan untuk banyak hal yang produktif, Prof, gitu. Jadi ya sebenarnya lebih efisien aja sih dalam segala hal, Prof, kalau dengan teknologi. Ya, jadi ini yang disampaikan Elvando ini bagus sekali ya. Kita bisa lihat di sini bahwa segi kehidupannya itu sangat variatif, ya. Tadi dikatakan sempat bilang main saham misalnya gitu ya. Jadi karena begitu banyak informasi di luar, maka ada juga yang sudah bisa dipakai atau digunakan untuk mulai merencanakan masa depan. Nah, ini yang dulu nggak ada. Nah, dan saya tidak yakin apakah generasi yang di atasnya itu, generasi Anda, generasi orang tua Anda itu ya cukup paham mengenai hal ini. Termasuk kalau Anda bekerja ya, Anda bekerja bosnya kali bingung ya. Kan udah digaji, kok masih main saham gitu kan ya. Nah, jadi karena tidak terbiasa ya menggunakan multiple income seperti itu misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kayak Elvando begini, kalau nanti bilang saya cuma mau kerja sampai umur 35 tahun, habis itu saya mau pensiun keliling dunia gitu ya. Nah, yang di atasnya tuh bilang nggak realistis, tahu kamu dari mana gitu ya. Nah, tapi kalau tadi bilang memang ada sourcing yang bisa kita lakukan sendiri begitu ya. Mungkin juga punya bisnis gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu isunya komunikasi, tidak tersampaikan gitu. Ya, baik. Saya lanjut ya. Jadi kita lihat, nah untuk mengatasi kita sekarang masuk pada bagian yang atau session yang terakhir ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah ini, bagaimana menurut Anda? Mengetahui stereotip dan pandangan antar generasi itu terutama bermanfaat untuk mengenal generasi lain dan hanya kalau kita akan berkontak langsung dengan mereka. Jadi tujuannya kita mengetahui stereotip dan pandangan antar generasi adalah pertama, kita bisa kenal generasi lain dan kalau kita akan berkontak langsung dengan mereka. Misalnya mau cari kerja nih gitu ya, atau kalau Anda udah mau praktek, itu kan bisa ya berkontak langsung dengan mereka sebagai pasien. Apakah hanya itu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan. Tadi Elvando sekarang punya hak untuk menunjuk kawannya. Silahkan Elvando, siapa yang diminta untuk bicara? Elvando boleh menunjuk? Ya, boleh menunjuk temannya. Ya. Yuk. Elvandonya menghilang nih. Kalau gitu saya yang tunjuk aja boleh, ya. Prof. Hana tunjuk aja, Ya. Prof. Hana, silakan. Ya. Lavenia. Lavenia, bisa on cam? Ya, Lavenia mohon bisa on cam.
Lavenia? Halo, Dek. Kalian pada tidur? Ya, Ya. Lavenia. Suaranya mungkin, suaranya bisa agak keras sedikit, Lavenia. Dan mohon kameranya dinyalakan. Ini kamera saya sudah nyala, Dok. Ya, Oke, kameranya ya. udah nyala. Oke, silakan. Pertanyaannya ingat nggak? Tadi kurang jelas, tadi Ya, saya tayangkan ya. Nih. Bagaimana menurut Anda? Kita dari tadi belajar stereotip, pandangan antar generasi, terutama itu bermanfaat untuk mengenal generasi lain, dan hanya kalau kita akan berkontak langsung dengan mereka. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya sih untuk mengetahui stereotip sama pandangan itu penting juga, tapi tidak hanya terbatas kalau misalnya kita ingin berkontak langsung sih, Prof. Jadi sebenarnya kalau tidak berkontak langsung atau sebagainya, menurut saya juga penting harus tahu gitu stereotip, karena apa ya, nanti gimana ya, kayak ke depannya itu juga bakalan suatu saat kalau misalnya kita tidak berintensi untuk berkontak langsung pun, suatu saat pasti kita akan ada ketemu, terus ada mengenal satu sama lain, dan itu bekal aja buat kita gitu, biar ke depannya nggak menimbulkan masalah-masalah lain gitu, Dok. Buat menambah wawasan aja gitu. Ya, tidak harus dalam konteks kontak langsung ya dengan mereka ya. Dan nanti kita lihat ya, pemahaman ini terutama tujuannya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga kita lihat ada kaitannya juga dengan diri kita sendiri, gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus aware. Buka mata, buka telinga. Kemudian kita menyadari gaya dan preferensi diri kita. Supaya kita tidak bias. Tadi kita lihat ya, kalau generasi yang tech savvy, dia kemudian melihat generasi lain yang tidak se-tech savvy dia, itu bisa langsung bilang generasi lain gaptek. Kalau sampai gaptek saja, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bilang gaptek sama dengan bodoh, nah itu udah salah. Ya, karena seringkali meskipun meskipun banyak informasi yang tidak kita dapatkan lewat dunia digital, tapi pengalaman, maturity, ya, kedewasaan itu itu mungkin sesuatu hal yang bisa kita pelajari dari generasi yang lebih tua dari kita. Ya, meskipun mereka gaptek, ya, tapi pengalaman hidup mereka mungkin jauh lebih kaya daripada kita. Karena itu kita harus hati-hati terhadap bias pribadi kita yang mengatakan bahwa orang yang gaptek itu lebih nggak tahu informasi atau lebih tidak tahu, belum tentu. Pengalaman hidup bisa membuat orang menjadi lebih punya intuisi, sehingga tanpa informasi pun dia bisa bergerak dengan langkah yang tepat dan akurat. Nah, karena itu kita pertama-tama harus aware terhadap gaya dan preferensi diri kita sendiri. Nah, kemudian kita juga harus tahu, menyadari, dan mencari tahu ciri dan preferensi partner komunikasi kita. Kalau Anda nanti akan menjadi dokter, ya, tentunya tidak selalu pasien Anda berada atau datang dari generasi yang sama. Bisa jadi generasi yang lebih tua dari Anda atau bahkan generasi yang lebih muda dari Anda. Karena itu, yang berikutnya adalah Anda cari tahu ciri dan preferensi partner komunikasi Anda. Ya, jadi di sini isunya awareness, yaitu kesadaran pada diri kita sendiri. Berikutnya, the right attitude. Yang namanya right attitude, ya, itu tidak pernah salah. Humility, humble, hormat, santun, itu tidak pernah salah. Mau kepada generasi manapun, ya, kalau kita menyampaikan rasa hormat, pasti diterima dengan baik.
Dan dengan adanya rasa hormat itu status quo jadi berubah ya. Jadi hubungan dengan generasi lain itu menjadi lebih cair dan membuka peluang untuk kesempatan yang ada. Nah, jadi cobalah melakukan the right attitude. Humble, hormat, santun itu tidak pernah salah. Kita lakukan kepada siapapun. Berikutnya adalah seek understanding. Cobalah pahami kebutuhan dari pihak lain. Ya, bukan berarti kita harus tahu atau mencari detail, nggak usah. Tapi kita bisa tahu misalnya value-nya seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa sih generasi lain ini, ya generasi yang di atas kita atau yang di bawah kita. Kemudian starting point-nya adalah menjajaki preferensi komunikasi mereka. Lakukan time off. Maksudnya time off itu kita cobalah mencari situasi baru gitu ya, dalam situasi misalnya hubungan dengan pasien atau dengan teman kerja ya atau dengan keluarga. Coba Anda mencari situasi yang baru sehingga bisa keluar dari relasi yang selama ini buntu misalnya begitu. Ya. Yang berikutnya ini sebuah skill yang namanya active listening. Di sini tentu saja kita tidak bisa lakukan, tetapi pelatihan-pelatihannya cukup banyak, yaitu bagaimana kita mendengar dengan aktif. Ini beberapa tips-tips yang bisa dilakukan. Don't interrupt. Ya, jangan menginterupsi orang yang sedang bicara. Paraphrase what's been said. Jadi cobalah mengulang apa yang disampaikan oleh partner komunikasi Anda dengan pengertian Anda sendiri. Nah, untuk bisa melakukan itu tentu saja Anda harus pay attention, ya. Hindari distraction. Nah, disinilah biasanya ya terjadi isu mainan HP itu, baik secara action maupun gesture. Gesturnya misalnya lihat jam tangan, begitu ya, atau kalau Anda mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangan mata, itu bisa dimaknai sebagai distraksi, ya. Seringkali sebetulnya generasi yang lebih muda, atau sekarang juga nggak usah lah generasi yang lebih muda ya, generasi saya juga sekarang mau nggak mau jadi multitasking ya, bisa kok kita. Sambil WA-an sebetulnya kita itu tetap bisa mendengarkan. Tapi kalau pasien Anda sebaiknya jangan, karena saya sering jadi pasien, terus terang mau nggak mau itu muncul juga pemandangan atau pandangan bahwa kalau sambil ngedengerin HP itu dokternya seolah-olah nggak perhatian. Meskipun ya atau kecuali ya dokter langganan saya ada yang begitu, dia memang mencari informasi dan informasi itu dicarikan ke saya, disampaikan ke saya, atau dia menunjukkan bagaimana diskusi dia dengan WA grup dia mengenai persoalan atau penyakit yang sedang saya adukan itu dan disampaikan ke saya. Nah, kalau itu ya, itu nggak masalah. Itu tidak dianggap sebagai distract tentu saja, ya. Karena memang itu mencari informasi dan itu memang bagian dari tugasnya begitu ya. Lalu bertanya, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu salah satu tindakan dari active listener. Bisa memberikan affirmative gesture seperti ngangguk-ngangguk ya, facial expression. Jadi ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa Anda tertarik ya, eye contact dan menunjukkan empathy. Nah, katanya kan kenapa manusia dikaruniai 2 telinga dan 1 mulut ya? Karena kita diharapkan lebih mendengar daripada bicara. Kalau digabungkan maka itu menjadi listen. Dengan bicara tapi juga mendengar. Itu active listening katanya ya. Ya. Berikutnya, setujukah Anda dengan kalimat di bawah ini? Tidak pada tempatnya saya menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan saya secara terbuka. Karena itu artinya saya berlaku tidak sopan. Setujukah Anda? Kalau saya menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan secara terbuka, itu sama dengan tidak sopan. Setuju nggak? Nah, saya coba minta. Michelle? Michelle? Halo, iya Prof. Iya, bisa on cam. Michelle, setuju nggak? Kalau menyampaikan ketidaksetujuan
secara terbuka itu artinya kurang sopan? Sebenarnya menurut aku nggak apa-apa sih Prof, asal penyampaiannya dan kata-katanya, kata-kata pilihannya itu baik gitu. Karena kalau misalnya emang pendapat kita yang nggak setujunya itu beneran yang harus kita utarakan, masa kita nggak mau ngomong. Jadi menurut aku ngomong aja, tapi cara penyampaiannya harus yang maksudnya yang kita harus perhatikan itu cara penyampaiannya gitu. Pernah melakukan itu, Michelle? Pastinya pernah ya kalau misalnya lagi ngomong sama temen sama orang tua gitu aja contoh gampangnya. Kalau sama temen paling kayak jangan gitulah guys atau apa gitu. Tapi kalau sama mama atau sama papa pasti gak boleh lah ngomongnya kayak gitu. Mereka malah nganggep aku nggak sopan, malah makin gak disetujuin, malah makin dimarah-marahin dan diceramahin. Jadi benar kita harus lihat dulu subjeknya siapa biar kita bisa tahu cara penyampaian kita gimana gitu sih paling Prof. Oke, ya. Betul, Michelle ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak bisa atau kalian harus setuju dengan semua hal. Harus puas, tidak. Ya. Boleh tidak setuju dan tidak puas, tetapi jangan komunikasi menghalangi itu. Gitu ya. Jadi ketidaksetujuan dan ketidakpuasan itu perlu disampaikan. Bisa disampaikan, tapi sampaikanlah dengan cara yang tepat. Ya, jangan juga menyampaikan dengan cara yang tidak tepat. Komunikasi dan cara itu bagi budaya kita sangat vital. Nah, untuk itu ada yang namanya komunikasi yang asertif. Ini juga skills dan ini ada pelatihannya. Ya, komunikasi asertif itu apa? Gaya komunikasi yang tetap mempertimbangkan, menghormati hak, perasaan, opini orang lain, tetapi di saat yang sama juga menyampaikan, memperjuangkan hak, pendapat, dan kebutuhan kita. Ya, jadi gambarnya kita lihat dengan tersenyum, ya, tetap tersenyum, tetap friendly, kelihatan lembut, nggak perlu pakai ngotot ya, nggak perlu pakai otot gitu, tapi sebetulnya menunjukkan hak kita. Jadi tetap powerful tapi dengan cara yang lembut. Nah, menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara santun. Tetap menggunakan hak untuk bersuara, tidak perlu jadi agresif atau kasar, tidak merusak atau mengganggu suasana percakapan, dan tidak perlu meninggalkan ruang percakapan. Nah, meskipun ini kelihatannya gampang, tapi buat orang Indonesia ini sangat sulit, terutama kalau kalian nanti ketika kalian masuk dunia kerja, kalian adalah kelompok yang paling muda, udah pasti. Namanya masuk dunia kerja baru, ya, fresh graduate, dimanapun Anda bekerja. Maka kalau Anda nggak setuju atau nggak puas, kemungkinan besarnya ketidaksetujuan dan ketidakpuasan ini diarahkan pada orang yang lebih tua. Karena itu harus hati-hati. Itu adalah kesulitan kita dalam asertif. Ketika kita asertif dengan teman sendiri, itu jauh lebih mudah. Itu aja kadang-kadang orang udah susah. Apalagi sekarang asertif dengan orang di atas kita. Nah, ini tidak gampang. Karena itu ada pelatihannya nih untuk ngomong seperti ini. Persoalan orang Indonesia seperti itu biasanya. Biasanya nggak mau ngomong, sungkan ya, dipendam-pendam, nanti sekalinya ngomong marah gitu, atau kasar. Jadi orang Indonesia itu kadang-kadang dalam situasi konflik, pendekatannya kalau bukan memendam atau menghindari, kalau tidak agresif atau kasar. Tidak bisa menyampaikan dengan cara yang tegas tapi santun, gitu ya. Nah, ini yang namanya komunikasi asertif. Ya, baik. Jadi untuk kata terakhir di sini ya, bukan perbedaannya, bukan juga bukan perbedaan yang sebetulnya memisahkan kita ya, but it is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. Ya, thank you. Sampai di sini saya tutup kuliahnya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan. Boleh raise hand, boleh tulis di chat. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan?
Baik. Kalau tidak ada, sekarang mungkin coba saya mau tanya ya, untuk supaya kita juga bisa diskusi ya. Marcella. Iya, Prof. Ya, Marcella. Tadi kan mungkin on cam ya? Halo? Apakah Iya. suara saya terdengar? Iya. Bisa on cam? Oke, Prof. Marcella bisa on cam? Ya, baik. Tadi kan ada bahwa kita harus aware ya, awareness ya. Ya. Kira-kira kalau buat seseorang itu bisa aware, ya, itu ada syarat-syaratnya apa? Terbayang nggak? Kira-kira supaya orang bisa aware itu syaratnya apa? Oh, masih apa? Iya, kamera audionya masih off ya. Ya, maaf, Prof. Lupa. Hmm. Kalau menurut saya, kalau awareness sendiri itu mungkin bisa didapat kalau kita itu udah dapet contoh dulu dari orang lain sih, Prof. Jadi kayak kita ngelihat dicontohin sama orang tua kita gitu. Kalau kita kayak harus peduli sama lingkungan gitu-gitu sih, Prof. Jadi untuk bisa aware harus ada modelnya dulu. Mungkin bisa juga kebiasaan. Kalau enggak datang dari diri sendiri juga bisa sih, Prof. Ya, jadi self awareness katanya ya, tergantung kebiasaan. Jadi ada orang-orang yang saya nggak tahu seberapa banyak di kuliah atau dulu Marcella waktu sekolah ya, sering nggak disuruh gini, coba kamu tuliskan refleksi kamu mengenai ini gitu, sering nggak dimintain kayak gitu? Hah? Sering. Nah, itu tugas itu sebetulnya melatih awareness, ya. Jadi kalau kamu diminta untuk merefleksikan gitu ya, mungkin mula-mulanya diajarin kan, apa sih yang namanya merefleksikan gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah supaya orang tuh menjadi aware terhadap situasi di sekitarnya, ya. Saya nggak tahu nih, angkatan kamu itu masih ada nggak modelnya cerita di depan kelas waktu masih SD? Ada nggak gitu? Kalau zaman saya dulu habis sekolah liburan panjang ya, disuruh cerita di depan kelas. Ada nggak gitu? Masih, Nah, Prof. iya, itu sebetulnya latihan awareness, latihan reflektif ya. Karena kemudian ada yang cuma disuruh cerita ya, tapi kan nanti ada kalau di pendidikan di luar itu bahkan dari kecil orang sudah diminta memberikan pendapat. Apa yang kamu suka, apa yang tidak suka itu paling sederhana, ya. Nah, tapi awareness itu sebetulnya tadi kebiasaan. Kalau tidak dilakukan, tidak terbiasa, tidak biasanya orang nggak ngeh ya. Ya istilahnya dia jalan-jalan aja. Nah, sekarang yang kedua. Marcella setuju nggak kalau dikatakan awareness itu terkait dengan kecerdasan? Kayaknya kurang setuju ya, Prof. Jadi, gimana maksudnya? Nggak setujunya? Menurut saya awareness itu lebih ke kedewasaan kita terhadap nyikapin sesuatu, terhadap sesama, kita harus sikapnya gimana, gitu sih, Prof. Kalau kecerdasan doang, menurut saya ada orang yang saya temuin, dia walaupun cerdas banget, cuman nilai sosialnya dia juga yang kurang gitu. Ya, orang yang cerdas banget tapi kurang reflektif gitu ya. Ya, memang hubungan antar awareness dengan kecerdasan itu menarik ya. Untuk bisa aware, orang harus punya kecerdasan setidaknya normal. Kalau di bawah normal, itu memang susah. Ya, jadi ada kaitannya dari segi kecerdasan normal. Tapi apakah kemudian dengan kecerdasan yang tinggi orang udah pasti lebih bisa awareness? Enggak juga, seperti kamu bilang tadi. Ya, kecerdasan itu kan sekarang orang bilang juga multiple intelligence ya. Memang tergantung intelligence-nya. Kalau
kita ngomong yang kita sering bilang IQ itu kan scholastic sebetulnya. Jadi kecerdasan yang membantu orang untuk sukses di sekolah. Nah, ini yang kita bilang orang yang pinter tuh biasanya kayak gini nih. Jadi kecerdasan skolastiknya tinggi gitu. Memang dia pinter lah gitu ya. Nah, ini belum tentu aware, betul. Ya, tapi orang yang punya kecerdasan yang lebih emosional katanya ya, lebih kecerdasan emosional ya, itu kemudian sekarang ada cultural quotient ya, kecerdasan budaya. Nah, ini orang-orang seperti ini biasanya lebih aware. Jadi dia lebih intuitif, seperti kamu bilang tadi, isunya mungkin lebih ke kedewasaan atau ke maturity, ke kematangan. Ya, baik. Dari Marcel sendiri ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kuliahnya? Mungkin ini sih dok, Prof, lebih kayak pandangan Prof sendiri tentang generasi sekarang itu kayak gimana sih Prof? Oh ya, ya. Kalau saya pribadi merasa generasi yang sekarang itu pada dasarnya generasi yang punya peluang atau opportunity sangat besar, dan saya tadi setuju dengan berbagai yang tadi dikatakan teman kamu itu ya. Jadi banyak stereotip yang diberikan kepada kelompok yang sekarang yang namanya juga stereotip gitu ya. Banyak yang tidak betul sebetulnya. Ya, seperti tadi pemalas. Pemalas itu karena mereka mau kerja cepat. Ya. Cuman kerja cepatnya itu untuk apa? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Nah, jadi saya setuju workload-nya berbeda dengan angkatan yang sebelumnya. Workload-nya jadi lebih banyak ya. Karena saya sekarang kalau kasih tugas ke mahasiswa kan tidak termasuk di dalamnya adalah tugas mencari referensi. Saya selalu asumsikan referensinya pasti dapat. Nah, kalau zaman saya dulu referensi dapat apa enggak itu masih persoalan ya. Dapat nggak bukunya? Kalau sekarang saya udah nggak asumsikan bahwa buku itu dia nggak dapat. Kalau saya aja bisa dapat ya pasti dia dapat gitu ya. Nah, orang saya aja kadang-kadang cari buku ke mahasiswa kok begitu ya. Jadi pasti bisa. Nah, artinya dosennya tidak lagi mengasumsikan bahwa buku itu tidak bisa diperoleh. Karena itu dia bisa kasih tugas apa aja gitu ya. Orang googling aja nggak dapat kok gitu. Nah, jadi betul tingkat kesulitannya tentu saja harus lebih yang dihadapi lebih tinggi. Itu menurut saya. Dibilang kerja keras mungkin makna kerja kerasnya berbeda sekarang. Makna bekerjanya yang berbeda karena kadang-kadang memang mengagumkan ya. Yang dibilang kerja kerasnya itu mengagumkan karena bisa sampai sangat detail seperti yang tidak diinikan. Lalu kekuatan utamanya menurut saya memang adalah kreativitas. Jadi terpikir aja begitu ya, sampai saya tuh kadang-kadang berpikir kalau pengen nyelesain pekerjaan yang kayak gini nih, minta tolong sama anak yang ini nih, sama anak yang sama anak muda nih, karena mereka tidak mau bekerja lama-lama, jadi pasti selesai, gitu ya. Saya dinasihatin sama anak saya, kalau mama mau kerjaannya cepat beres, kasih sama orang yang mama bilang males itu, gitu ya. Anak muda yang males itu, karena dia pasti punya cara katanya. Kenapa? Kenapa mama sebentar-sebentar ngelihat dia udah jalan-jalan, sebentar-sebentar mama lihat dia udah nongkrong, kerjanya beres. Nah, jadi kalau mau kasih kerjaan, kasihlah pada anak yang males itu, dia bilang gitu. Ya, oke. Ya, itu sih pendapat saya, Marcella. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kemauan untuk kemauan untuk belajar pada orang lain. Nah, ini. Jadi kadang-kadang ada dua ya. Satu, kemauan untuk belajar pada orang lain karena seolah-olah percaya bahwa semua ada di dunia digital. Nah, tadi ya, kematangan belajar pada senior itu tidak ada di dunia digital. Itu harus ada, harus dimiliki juga pengalaman ya. Jadi yang perlu diambil dari senior itu bukan informasinya, tapi pengalamannya. Kalau informasinya kalian dapat lebih banyak 2-3 kali, tapi pengalaman tidak. Yang kedua, jangan membatasi di depan langsung membatasi ini yang saya perlu, ini yang tidak. Nah, itu. Kayaknya dua itu yang kelemahan. Lebih baik buka semua, open mind gitu. Nanti karena belum tentu yang tidak Anda rasakan, yang generasi ini rasakan tidak perlu, itu belum tentu tidak perlu. Siapa tahu perlu di masa depan.
Mungkin itu sih pandangan saya, Marcella. Oke, terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, saya kira diskusi yang sangat yang sangat menyegarkan dan inspiratif dengan Marcella tadi mungkin menutup kuliah saya, ya Dok ya, dari segi waktu. Jadi kuliah saya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk diskusi dan pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya secara pribadi, silahkan aja. Disampaikannya gimana ya caranya ya, Dok ya? Lewat Teams atau gimana biasanya? Lewat Bisa email juga boleh sih. lewat chat, email juga boleh, Ya, Prof. boleh. Silahkan kalau mau ada pertanyaan mungkin di dalam kelas atau kelompok lebih sulit ya, mungkin lebih kepingin secara pribadi, silahkan. Boleh tuliskan di chat, mungkin saya from time to time akan itu minta tolong kalau memang saya lupa, Dr. David ya, yang suka ngontak saya itu, boleh menyampaikan. Baik, begitu Dr. Gisela dan Dr. Dwi ya, Dr. Yani ya. Ya. Terima kasih dan para mahasiswa, saya akhiri di sini kuliah saya. Mungkin nanti materi saya masukkan ke Teams. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk diskusinya. Terima kasih, Prof. Hana. Mungkin ya. Foto dulu bersama ya. Iya, ada foto bersama fotonya. dulu. Buka kameranya. Ya. Adik-adik buka kamera yuk. Ya. Sama. Buka kameranya. Sama nanti saya sampaikan kalau misalnya untuk pertemuan berikutnya yang online kalian harus on cam ya. Supaya kelihatan. Takutnya nanti semua pada di WC gitu, saya pusing. Nyalain kameranya. Udah kayaknya yang ada aja. Kefananya hilang. Ya, saya hitung ya. Oke. 1. Bentar. Ini harus pakai screenshot. 1, 2, 3. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Iya. Sudah, terima kasih banyak Prof. Hana. Ya, sama-sama Dok. Terima Ya, kasih, selamat pagi Prof. semuanya. Hana. Materi saya upload ke Teams ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih, Dok. Dan Dok. Terima kasih. Terima kasih, Prof.